Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Bapak Ridho Jumasdi SHMH. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu konsep memberikan pilihan atau cara lain guna menentukan sengketa yang kita hadapi, dengan salah satunya yakni melalui proses mediasi. Mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 1. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak dan dibantu oleh mediator. Perkenalkanlah, nama saya Media Utama Putra, NIM 1901111000273. Di sini saya berperan sebagai mediator dalam sengketa pertanahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Media Utama Putra SHMH. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari bapak. Ya, perkenalkan saya Bapak Budyo. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Untuk bapak silakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Yuda, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Terima kasih. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian mediasi perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, bapak-bapak telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan peraturan mengenai mediasi. Pada pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Sebelum saya mulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang salah satu pihak lainnya. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut talkus. Yang keenam, pada saat berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Yang ketujuh, setelah menjaga proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baik, Bapak-bapak sekalian, apakah setuju dengan tata tertib berikut? Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada Bapak Pujo terlebih dahulu sebagai pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Selanjutnya, apakah Bapak Yuda setuju? Iya, silakan Pak. Tapi nanti saya juga dapat giliran kan Pak? Iya Pak. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Pujo, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yuda untuk berbicara. Silakan Bapak Pujo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, jadi Bapak Yuda ini menawarkan kepada saya sebidang tanah seluas 200 meter persegi dengan harga 500 juta. Dengan penawaran harga yang saya anggap murah, saya pun tertarik untuk membeli tanah tersebut Pak. Maka terjadilah kesepakatan antara saya dan Bapak Yuda dengan metode pembayaran 2 kali. Kemudian terjadilah sebuah pembayaran tanah pertama sebesar 200 juta pada tanggal 2 Februari 2020. Kemudian sisanya 300 juta akan dibayarkan 1 bulan ke depan dengan penyerahan sertifikat hak milik tanah. Kemudian berlalunya waktu, pada tanggal 2 Maret 2020 saya mendatangi rumah Bapak Yuda. Namun Bapak Yuda ini terkesan menghindar dari kedatangan saya. Dan setelah saya mencari informasi tentang tanah tersebut, ternyata objek tanah yang dijual Bapak Yuda ini merupakan tanah milik pemerintah desa. Dan Bapak Yuda ini hanya menjadi penyewa sementara atas tanah tersebut. Dan selanjutnya saya minta pembatalan jual beli terhadap tanah ini kepada Bapak Yuda. Dan Bapak Yuda ini menyetujui pembatalan penjualan tanah tersebut. Namun sampai saat ini Bapak Yuda belum mengembalikan uang saya sebesar 200 juta. Jadi saya ingin meminta uang saya dikembalikan. Dan saya meminta untuk selanjutnya hubungan saya dengan Bapak Yuda ini berjalan baik lagi karena kami adalah kawan lama. Baik, jadi Bapak merasa kecewa atas kejadian ini? Nah, dan Bapak menginginkan agar pengembalian segera dilakukan. ya. Kemudian Bapak mengharapkan agar komunikasi antara Bapak Pujo dengan Bapak Yuda diperbaiki. Benar demikian? Nah, Pak. Baik,
seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pujo. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Pujo menganggap Bapak Yuda sebagai kawan lama. Benar demikian, Pak? Saya perjelas ya. Jadi apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang saya sebutkan di dalam surat gugatan saya, bahwa saya menggugat Bapak Yuda untuk segera mengembalikan uang saya sebesar 200 juta. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Pujo, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Yuda selaku tergugat untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bapak. Baik Pak, terus terang selama ini saya menyadari adanya keterlambatan pengembalian uang kepada Bapak Pujo. Akan tetapi saya merasa kecewa atas tindakan Bapak Pujo melakukan gugatan. Apakah tidak ada cara lain dalam penyelesaian secara kekeluargaan, semisal dengan cara berunding dengan hal tersebut jika dilakukan tidak merugikan harga diri saya? Bapak Yuda ini jangan berdalih ya. Saya sudah berusaha menjelaskan masalah ini dengan kekeluargaan, tetapi Bapak selalu menghindar dari kedatangan saya dan sibuk, dan Ibu sangat sulit untuk ditemukan. Bagaimana caranya jika saya ingin menyelesaikan jika Bapak terlalu menghindar, dan bagaimana uang saya kembali jika Anda selalu menghindar? Tenang Bapak-bapak sekalian. Saya mengingatkan kembali bahwa tujuan adanya mediasi di sini untuk membicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan, agar menghasilkan kesepakatan dan penyelesaian, dan ketika salah satu pihak berbicara, maka pihak lain diharapkan tidak boleh ikut berbicara dan wajib mendengarkan dengan baik. Jika bapak-bapak sekalian tetap seperti ini, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana Bapak Pujo dan Bapak Yuda? Apakah mediasi akan tetap dilanjutkan kembali? Baik Pak, silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Yuda silakan dilanjutkan. Ya, jujur saya merasa kecewa kalau tanah yang biasanya saya garap merupakan tanah milik negara. Saya mengira tanah tersebut adalah sebuah warisan dari orang tua saya, dan saya baru tahu akhir-akhir ini. Maka dari itu ketika saya mengetahui hal itu, ketika Bapak Pujo ingin membatalkan proses jual beli tanah tersebut, saya bersedia. Ini adalah itikat baik dari saya. Hanya saja dalam waktu dekat saya belum bisa mengembalikan uang dari Bapak Pujo, dan saya ingin hubungan saya dengan Bapak Pujo berjalan baik lagi. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Pujo maupun pihak Bapak Yuda, sebelumnya saya melihat bahwa ada kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang pertama, sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi. Kedua, bapak-bapak juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak sekalian? Benar Pak. Iya benar Pak. Baik, yang dapat saya tangkap dari pernyataan Bapak Pujo dan Bapak Yuda, bahwa bapak-bapak ini sama-sama beretikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, dan selanjutnya bagaimana dengan jual beli ini. Iya Pak, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya cuma menginginkan uang saya sebesar 200 juta segera dikembalikan, dan saya rasa itu sangat cukup baik Pak. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi bapak-bapak menginginkan masalah pengembalian cepat dilaksanakan. Iya Pak, silakan. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Bapak dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan dengan Bapak Yuda di kemudian hari? Iya Pak, sangat bisa. Oke, mengenai penjelasan dari Bapak Pujo, apakah Bapak Yuda ada tanggapan? Iya Pak,
Sebetulnya saya masih kecewa terhadap keputusan Bapak Pujo mengajukan gugatan. Namun saya dapat menerima alasan gugatan. Baik, dari penjelasan bapak-bapak sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan baik di masa yang akan datang. Benar begitu? Iya, benar Pak. Ya, benar Pak. Baik, jika demikian saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya saya izinkanlah saya membacakan mengenai definisi permasalahan. Ya Pak. Definisi permasalahan. Bagaimana kelanjutan hubungan jual beli tanah tersebut? Begitu. Bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran? Bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Bapak Pujo dan Bapak Yuda bahas terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Pujo? Ya jelas saya menginginkan agar dibayar secepatnya Pak. Baik, selanjutnya bagaimana menurut Bapak Yuda? Terus terang saja Pak, mengenai masalah pembayaran itu bisa kami usahakan jika dikasih waktu dahulu. Bagaimana Bapak Pujo? Apakah dari pihak Bapak ada pertimbangan lain? Ya Pak, saya setuju kalau kita bahas kelanjutan hubungan jual beli terlebih dahulu. Baik, Bapak-bapak, untuk membahas yang pertama yaitu mengenai kelanjutan hubungan jual beli terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak-bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Saya juga setuju Pak. Baik, setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan jual beli di antara kedua belah pihak, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi, pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu-ragu kalau usulan itu masih kurang matang dan sewaktu salah satu pihak mengumumkan pendapatnya. Mohon agar pihak yang lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Baik, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan jual beli antara Bapak Pujo dan Bapak Yuda. Apakah bapak-bapak memiliki usulan untuk penyelesaian permasalahan tersebut? Pak, sebenarnya saya tertarik dengan tanah tersebut. Namun, setelah diketahui tanah tersebut milik negara, maka saya membatalkan niat saya untuk membeli tanah tersebut. Baik, jika Bapak selaku pembeli tidak lagi mau melanjutkan, maka saya juga tidak akan memaksa dan saya menerima keputusan Bapak Pujo tersebut. Baik, sebelumnya kalau saya boleh menyimpulkan, baik Bapak Pujo dan Bapak Yuda sama-sama tidak menginginkan adanya kelanjutan hubungan jual beli. Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak Yuda mempunyai usulan mengenai masalah ini? Silakan. Ya, yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Pujo tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, maka saya yakin saya pasti akan mengembalikan uang dan saya berjanji tidak akan
menjelek-jelekkan Bapak Pujo di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Yuda cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bapak Pujo? Silahkan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi, Pak. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Yuda ini menganggap tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar pabrik. Baik, dari penjelasan Bapak-Bapak sekalian, saya melihat bahwa Bapak-Bapak sekalian sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pengembalikan uang. Apakah Bapak Yuda mempunyai usulan mengenai hal tersebut? Ya, begini Pak. Mengenai pembayaran, saya pasti akan mengembalikannya. Tetapi untuk saat ini, saya memang belum bisa memenuhi pengembalian itu. Dikarenakan ada permasalahan keuangan di keluarga saya. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Pujo, harus sabar sedikit sekitar 6 bulan. Bisa kan Pak? Perjanjian tersebut bisa dituangkan dalam bentuk tertulis. 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayarkan sekarang. Masa Bapak nggak percaya sama saya? Bapak nggak mau mengerti sih? Bapak kan aneh. 2 minggu yang lalu, Bapak, saya lihat membuka toko perhiasan yang dengan alasan Bapak tadi saya tidak percaya kalau Bapak memiliki permasalahan keuangan. Jika uang saya tidak dapat kembali secepatnya, ya kalau begitu kita lanjutkan saja proses ke pengadilan. Jika harus membayar sekarang, saya tidak mampu. Saat ini saya sedang merintis usaha toko emas. Rencana saya, keuntungan dari penjualan toko saya akan gunakan untuk mengembalikan uang Bapak Pujo. Tetapi tidak sekarang itu, masih membutuhkan waktu 6 bulan lagi. Saya mohon pengertian dari saudara. Bapak kan bisa menjual atau menggantikan sertifikat Bapak untuk melunasi uang saya. Sabar, jangan emosi. Tenang. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing, namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang paling tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dimulai dari pihak tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Bapak bicarakan berdua? Yang kita tidak boleh tahu. Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dari usulan dari masing-masing pihak secara mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan? Bisa bocor ini. Jangan khawatir, Pak. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan saya sampaikan kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak lain, maka saya akan meminta bapak sekalian untuk menyampaikan sendiri. Jadi, apakah bapak setuju kalau kita mengadakan pertemuan secara terpisah? Saya tidak keberatan, Pak. Saya juga tidak keberatan, Pak. Baik, demikian saya ingin bertemu dengan Bapak Yuda terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran. Apakah Bapak Pujo berkenan? Ya, tidak masalah, Pak. Kalau begitu saya menunggu di luar. Baik, silakan.
Setelah pertemuan sebelumnya, di mana antara Bapak Yuda dan Bapak Pujo telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan baik di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau saya boleh bertanya, menurut Bapak Yuda, apakah wajar kalau Bapak meminta Bapak Pujo menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Bapak? Dan menurut Bapak, apakah alasan Bapak Pujo tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Pak. Kira-kira menurut Bapak mediator bagaimana? Baik, menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak Bapak Pujo belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Pujo? Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir seperti itu Pak. Karena saya pasti akan bayar Pak. Namun menunggu 6 bulan dari sekarang. Baik, jika Bapak berada dalam posisi pihak Bapak Pujo, apakah yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan Bapak Pujo bahwa Bapak akan melakukan pembayaran tersebut? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak dan Bapak Pujo tetap terjalin? Begini Pak, alasan utama kenapa saya tidak segera melakukan pembayaran karena uang tersebut telah saya bayarkan ke bank untuk melunasi hutang saya. Namun, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membayar dari keuntungan toko emas saya. Baik, saya rasa seharusnya Bapak lebih terbuka kepada Bapak Pujo supaya Bapak Pujo dapat memahami keadaan Bapak. Oke, kalau begitu. Selanjutnya, apakah Bapak yakin dengan keuntungan dari toko emas tersebut bisa membayar hutang Bapak? Tentu saja Pak. Pasti dari pihak Bapak Pujo ingin mengetahui kenapa harus menunggu waktu selama 6 bulan dalam pelunasannya. Dan bagaimana Bapak Pujo jika menolak? Ya, tentunya saya dapat sedikit mengajukan penawaran saya untuk mencicil 4 bulan mulai dari sekarang. Kalau begitu, Bapak Yuda sanggup membayar uang Bapak Pujo dengan mencicil dengan jangka waktu 4 bulan dari sekarang, benar begitu Pak? Ya, begitu Pak. Kira-kira untuk mengembalikan uang bagaimana sistemnya Pak? Saya akan mencicil mulai bulan kedua dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 50 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan keenam masing-masing 50 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh utang saya kepada Bapak Pujo sudah lunas Pak. Baiklah. Setelah saya mendengar penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Pujo secara mencicil dimulai dari bulan kedua setelah bulan ini. Iya, benar Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikan kepada Bapak Pujo? Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Bapak Pujo mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi, sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah kalau begitu. Nanti saya akan sampaikan sendiri Pak. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak Bapak Pujo. Terima kasih. Maaf, sudah menunggu Bapak Pujo. Baik, setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Bapak Yuda dan Bapak Pujo telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan baik di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau saya boleh bertanya, kira-kira yang Bapak rasakan jika Bapak Yuda di posisi Bapak,
bagaimana? Wah, yang pasti saya akan malu sekali, Pak. Apalagi kalau sampai masalah hutang saya diketahui orang lain. Baik, untuk itu apakah Bapak memiliki syarat sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas, Pak. Bahwa saya menginginkan uang saya yang di Bapak Yuda segera dilunasi. Cukup itu saja. Baik, bagaimana jika seandainya Bapak Yuda membayar kepada Bapak Pujo tetapi tidak sekaligus? Apakah Bapak setuju? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Pak. Yang terpenting uang saya kembali secepatnya. Jika menggunakan metode pembayaran menyicil, saya juga tidak keberatan, asalkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Baiklah, jadi Bapak bisa menerima pembayaran secara menyicil? Iya, benar. Apakah Bapak memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Bapak terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Pak. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara menyicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Baik, bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Bapak menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Yuda mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana Bapak? Baik, Pak. Baik, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan bapak-bapak sekalian, yakni Bapak Yuda maupun Bapak Pujo, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bapak Pujo? Apakah Bapak Yuda setuju? Silakan, Pak. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, Pak, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai hutang Bapak Yuda sejumlah 200 juta rupiah. Apakah masih ada penjelasan lain, Pak? Cukup, Pak. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Yuda untuk mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan, yang saya ungkapkan tadi, bahwa toko emas sedang lancar dan kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar hutang kepada Bapak Pujo. Jadi, Bapak yakin keadaan keuangan toko akan segera membaik? Iya, Pak. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang Bapak yang sebesar 200 juta itu kepada saya, Pak? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Bapak membayar hutang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Yuda? Apakah Bapak ada usulan untuk menanggapi pernyataan Bapak Pujo? Ya, seperti yang saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Pak, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya, Pak. Namun, jika Bapak Pujo menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan kedua dan bulan keempat masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan hutang saya kepada Bapak Pujo sudah lunas, Pak. Tampaknya pihak Bapak Yuda telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Bapak Pujo? Apakah Bapak memiliki tanggapan atas usulan Bapak Yuda tersebut? Wah, itu tergolong waktu yang cukup lama. Bagi saya, uang sejumlah 200 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar, Pak. Sebenarnya saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun, yang saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Saya pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran itu berupa
jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulan dan ini sudah semakin dekat pencapaian titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan baik di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran secara mencicil. Namun, masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak-bapak? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu, saya harus diskusi sama suami saya dulu, Pak. Karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Bapak Pujo? Apakah Bapak dapat menerima usulan dari Bapak Yuda untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Bapak Yuda butuh waktu, saya setuju saja, Pak. Baiklah, kalau begitu, bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, Pak. Kalau begitu saya setuju. Baik, Pak. Baik, kalau begitu, sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak-bapak sekalian. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik di kemudian hari, baik pihak Bapak Pujo maupun Bapak Yuda telah menyetujui, dan kedua, belah pihak telah setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak Pujo dan Bapak Yuda sama-sama menyetujui bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara menyicil. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Apakah Bapak-bapak sekalian setuju? Setuju, Pak. Saya juga setuju, Pak. Baik, kalau begitu, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Sebelum kita memulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum mencapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi, perkenalkanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik di kemudian hari, baik pihak Bapak Pujo maupun pihak Bapak Yuda telah menyetujui, dan kedua belah pihak telah setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak Pujo dan Bapak Yuda sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Untuk selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta. Serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Bapak Yuda pada Bapak Pujo. Benar begitu Bapak sekalian? Benar, Pak. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Apakah masih sama atau ada yang berbeda? Silahkan Bapak Yuda. Ya, baiklah. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya. Dan saya jaminkan BPKB Toyota Kijang Innova tahun 2015 milik saya kepada Bapak sampai hutang saya lunas. Ya, kalau begitu saya setuju, Pak. Oke,
Jadi Bapak Pujo dan Bapak Yuda telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Yuda, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan sebesar 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Yuda akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 miliknya. Benar begitu Bapak-bapak sekalian? Ya, benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan jual beli antara Bapak Pujo dengan Bapak Yuda. Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan hubungan jual beli tersebut. Yang kedua, mengenai nama baik dan reputasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2022, dan besaran cicilan adalah 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat, yakni bulan April 2022, pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 milik Bapak Yuda. Benar begitu Bapak-bapak sekalian? Benar Pak. Ya, benar Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak-bapak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya akan jelaskan. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat dan tanpa mengajukan gugatan kembali. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Yuda, maka menurut saya kesepakatan ini harus dilakukan ke dalam putusan majelis hakim, Pak. Bagaimana Bapak Yuda? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Bagaimana Bapak Pujo? Iya, Pak. Ya, begitu Bapak Yuda. Iya Pak. Baik, Bapak-bapak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim. Dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitera pengganti, baiklah saya akan tutup pertemuan mediasi ini pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak. Selamat Bapak. Terima kasih.